وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Kemudian ada yang mengatakan ini kan di penetapan Ramadan dan Idul Fitri. Lah kita kan di Idul Adha, masalahnya ada hajinya, ada wukufnya. Ini bagaimana yang demikian? Alhamdulillah sebagian masyayikh kami, sebagian guru-guru kami seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, kemudian masyayikh yang lebih dahulu mendahului kita yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam sebagian fatwanya yang saya lihat untuk Idul Adha mereka mengatakan ikut pelaksanaan haji gitu loh. Jadi beberapa ikhwah melihatkan ini jawaban dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada yang memperlihatkan jawaban dari dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Pendapat mereka ikut pelaksanaan haji. Dalam hal ini nanti antum kalau melihat yang lebih hati-hati itu silahkan ikut. Artinya dalam hal ini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin lebih wara'. Beliau ulama ahlu sunnah, kemudian salafiyal aqidah. Antum berpegang dengan pendapat beliau, silahkan. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini juga salah satu guru kami yang kami cintai di Madinah. Antum berpegang dengan fatwanya, silahkan. Jadi kalau nanti mau memilih hari Arafahnya itu hari Jumat, nanti antum puasa Arafah hari Jumat dan nanti sholatnya itu mengikut sholat Idul Adha-nya hari Sabtu karena mengikuti ru'yah yang ada di Mekah, itu silahkan. Tetapi saya tidak, mohon maaf, saya tidak ikut. Kenapa? Karena saya mendapati hujah yang lebih kuat menurut saya. Nggak tahu menurut antum mungkin beda, atau menurut asatidzah yang lain mungkin beda. Hujah saya apa? Hujah saya Rasulullah SAW berpuasa Arafah tidak mendasarkannya pada pelaksanaan haji siapapun. Karena Rasulullah SAW baru berhaji kapan? Baru berhaji di tahun ke-10 Hijriah. Tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal. Jadi 3 bulan setelah pelaksanaan haji beliau sakit. Sakitnya sampai bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah beliau wafat. Sebelumnya itu Rasulullah puasa Arafah enggak? Puasa Arafah. Ketika haji Rasulullah puasa Arafah enggak? Tidak. Di hadis Ummul Fadl radhiyallahu anha di dalam Sahihain, Ummul Fadl itu mengutus melihat orang-orang di hadapannya ini berdebat tentang Rasulullah ketika wukuf di Arafah, Rasulullah itu puasa apa enggak gitu. Ketika wukuf di Arafah, artinya tahun ke-10 Hijriah pada saat pelaksanaan haji wada, Rasulullah puasa Arafah atau tidak? Hal ini menunjukkan apa? Masyarakat kaum muslimin sudah melihat Rasulullah sebelum-sebelumnya itu sering melakukan puasa Arafah. Artinya di tahun ini apakah juga melaksanakan puasa Arafah seperti sebelumnya gitu kan? Di tahun pelaksanaan haji wada itu. Akhirnya Ummul Fadl melihat ini, sebagian sahabat ada yang mengatakan enggak, Rasulullah puasa, enggak, Rasulullah enggak puasa. Ketimbang ribut debat kayak gini, Ummul Fadl mengirimkan apa? Segelas susu. Fa arsaltu ilaihi qadaha labanin. Saya kirimkan segelas susu. Dan ketika itu Rasulullah di atas untanya, berwukuf di atas unta, fasyaribahu. Rasulullah meminum susu tersebut. Itu adalah jawabannya. Jangan ribut lagi, gitu kan. Tuh Rasulullah nggak puasa hari ini, sudah itu jawabannya. Artinya pada saat pelaksanaan haji wada Rasulullah tidak puasa Arafah. Sebelumnya gimana? Disitulah Rasulullah puasa Arafah sebelum pelaksanaan haji wada. Kalau sebelum pelaksanaan haji wada Rasulullah puasa Arafah, kira-kira patokannya Rasulullah puasa Arafah itu apakah dengan pelaksanaan ibadah haji? Kalau iya, hajinya siapa? Sementara kaum muslimin baru haji wada bersama dengan Rasulullah. Gitu loh. Katakanlah tahun ke-9 Hijriah
Itu sudah turun syariat haji tahun ke-9 Hijriah. Dan sebagian khabar mengabarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu itu memimpin rombongan untuk melaksanakan haji. Namun beberapa riwayat yang saya dapati, saya belum cross check ya, nanti tolong saya dibenarkan kalau ada yang sudah meng-cross check riwayatnya. Pada saat itu Abu Bakar itu hanya melakukan tawaf saja, tidak ada wukufnya, tidak ada. Artinya yang dilakukan oleh Abu Bakar hanya umroh di tahun ke-9 Hijriah. Tidak dengan rangkaian ibadah haji yang lain. Karena ibadah haji yang lain nanti baru disyariatkan secara lengkap sempurna aturannya itu hanya pada saat pelaksanaan haji wada. Kemudian tahun 8 Hijriah, tahun 7 Hijriah ke belakang, Rasulullah puasa Arafahnya mendasarkan pada ibadah hajinya siapa? Kalau ibadah puasa Arafah harus dipatokkan, didasarkan pada pelaksanaan ibadah haji. Ibadah hajinya siapa? Yang melaksanakan haji pada saat itu orang-orang kafir, kabilah-kabilah Arab yang non Quraisy. Kalau yang Quraisy itu wukufnya di Musdalifah. Jadi ada anggapan superioritas Quraisy di atas kabilah-kabilah yang lain, sehingga tempat wukufnya beda sendiri gitu loh di Musdalifah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nanti di pelaksanaan haji wada menegur itu kebiasaan orang-orang Quraisy yang dia wukuf di Musdalifah, disuruh sama Allah untuk wukufnya di Arafah. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an wa afidu min haitsu afadhan nas. Maka afidu kata Allah kan berangkatlah kalian untuk ifadah itu dari tempat yang orang-orang berangkat darinya, yaitu mana? Arafah. Jadi berangkatnya dari Arafah, jangan berangkatnya kamu dari Musdalifah sendirian gitu, enggak. Ini diperintahkan, disinggungkan kepada orang-orang Quraisy yang melaksanakan wukufnya itu di Musdalifah. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas kata Allah. Kemudian ifadahlah kalian dari tempat yang mana orang-orang itu melakukan ifadah, berangkatnya gitu. Berangkat untuk tawaf ifadahnya itu diperintahkan mulai dari Arafah. Nah, berdasarkan hal ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Arafahnya tidak mendasarkan patokannya pada pelaksanaan haji, maka yang dilihat di sini adalah hadis Ummu Salamah tadi, bahwasanya Nabi mendasarkan patokan ritual-ritual ibadah sunnah di bulan Zulhijjah itu didasarkan pada ru'yahnya bulan Zulhijjah. Ru'yahnya bulan Zulhijjah yang dimana yang dilihat di wilayahnya masing-masing berdasarkan hadis Abdullah ibnu Abbas tadi. Ini yang saya pegang. Oleh karena itu saya tetap memilih nanti puasa Arafahnya insyaallah biidznillah itu dilaksanakan hari Sabtu. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan memberikan kita taufik semua. Yang mau start sekarang mau puasa, besok mau puasa, kemudian Jumat nanti mau puasa, silahkan puasa. Kalau Kemis lakukan puasa Kemis, kalau Jumat nanti mau puasa maka niatnya puasa mutlak. Puasa mutlak yang dilaksanakan masih dalam rangkaian 10 hari-hari awal bulan Zulhijjah yang kita ada keutamaan di situ. Nah, ini jawaban saya kalau ditanya pilih yang mana Ustaz? Pilih yang mana? Saya pilih ru'yahnya dalam negeri, bukan pilih ru'yah luar negeri. Dasar dalilnya itu. Kemudian dasar dalil yang kedua, sunnah-sunnah ibadah yang dilakukan di bulan Zulhijjah oleh kaum muslimin yang tidak berhaji itu bukan rangkaian ibadah haji. Artinya apa? Puasa Arafah itu bukan rangkaian ibadah haji. Salat Idul Adha di sini bukan di sana. Salat Idul Adha di sini bukan rangkaian ibadah haji, dan salat Idul Adha di Mekah pun bukan rangkaian ibadah haji. Orang yang haji di tanggal 10 nanti dia melontar Aqabah, kemudian menyembelih hadiu dan kemudian tawaf ifadah, itu rangkaian haji mereka. Yang non haji, yang tidak berhaji, rangkaian ibadahnya nanti sholat Idul Adha, menyembelih. Ini yang Allah perintahkan dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Allah, kemudian inhar, sembelihlah. Ini yang yang Allah perintahkan. Artinya di sini rangkaian ibadah sunnah di bulan Zulhijjah ini untuk yang bukan haji, dia bukan bagian dari rangkaian ibadah haji.
Kalau ibadah di bulan Zulhijjah ini bukan rangkaian dari ibadah haji, maka tidak perlu untuk mendasarkan patokannya harus ikut kepada rangkaian ibadah haji di sana, gitu loh. Ini hujah yang kedua. Ini yang saya pegang, dan saya mohon maaf jika berbeda dengan pilihan dari beberapa asatidzah, jika berbeda dari beberapa pilihan dari beberapa masyayikh. Karena saya membuat pilihan itu bukan ikut-ikutan, tapi saya membuat pilihan dengan menelusuri dalil, melihat dalil seperti ini, itu yang menjadi dasar dalil saya untuk beramal. Kaum muslimin yang nanti tidak mungkin belum bisa memahami dalil, silahkan kalau nanti sependapat dengan apa yang saya pilih ini. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan perbedaan dengan teman-teman yang menggunakan hisab. Ada waktu berapa ini? Insya Allah cukup. Perbedaan dengan teman-teman yang menggunakan hisab ini dari beberapa abad yang mana ya, mungkin perdebatan ini terjadi gitu kan, antara ru'yah, hisab. Ini tidak jarang yang pihak ini nanti membid'ahkan yang pihak itu membid'ahkan yang pihak ini. Terus terang secara pribadi saya resah dengan fenomena ini. Kalau yang menggunakan ru'yah harus memvonis yang menggunakan hisab telah melakukan bid'ah, atau yang menggunakan hisab harus memvonis teman-teman yang menggunakan ru'yah dengan tuduhan-tuduhan apapun. Artinya saling mencela antara kedua pihak ini. Saya resah. Terus terang saya resah. Adapun sikap saya terhadap teman-teman yang menggunakan hisab, satu, saya tidak setuju menggunakan hisab. Yang kedua, saya tidak menyatakan teman-teman yang menggunakan hisab sebagai ahli bid'ah. Perhatikan. Dan saya mengajak menyeru kepada kaum muslimin untuk tidak menuduhkan kebid'ahan kepada teman-teman yang menggunakan hisab. Ini ajakan saya untuk hentikan kalau ada nada-nada, kalau ada narasi-narasi yang mendiskreditkan teman-teman yang menggunakan hisab bahwasanya mereka telah melakukan kebid'ahan. Tidak. Artinya pilihan mereka untuk menggunakan hisabul manazil itu juga didasarkan pada ijtihad. Hanya saja dalam hal ini saya tidak mendapati salafnya. Itu saja. Hingga bagi saya belum tenang untuk menggunakan hisab. Saya lebih tenang menggunakan ketika Nabi sudah jelas menyampaikan hadis-hadis ru'yah, kemudian dilakukan oleh para salaf, itu yang bagi saya lebih tenang. Kenapa kok saya katakan yang menggunakan hisab itu belum keluar dari ahli sunnah dan mereka tidak boleh dituduhkan sebagai ahli bid'ah? Karena perbedaan penggunaan hisab ini sebenarnya termasuk dalam perbedaan khilafiyah ijtihadiyah. Ada beberapa riwayat dari para salaf yang menyatakan penggunaan hisab manazil. Hisab manazil itu perhitungan kedudukan bulan, ya. Perhitungan kedudukan bulan. Artinya tujuannya satu, menetapkan kalau bulan itu sudah pada kedudukan untuk bisa dilihat, gitu nah. Jadi tujuannya kan juga mengamalkan hadis ru'yah. Hadis ru'yah itu kenapa sih diperintahkan oleh Rasulullah untuk meru'yah, untuk melihat, untuk menetapkan kalau bulan itu sudah sampai pada kedudukan untuk bisa dilihat, gitu. Ketika sudah sampai pada kedudukan untuk bisa dilihat, disitulah awal bulan. Caranya dengan melihat. Sekarang teman-teman yang menggunakan hisab, dia punya metode untuk menetapkan, mengukur kedudukan bulan. Kalau sudah sampai pada kedudukan tersebut, gitu ya, maka kedudukan tersebut sangat memungkinkan untuk bisa dilihat. Tujuannya sama nggak? Sama. Maksudnya sama. Dengan demikian, apakah teman-teman yang menggunakan hisab itu meninggalkan hadis-hadis ru'yah? Enggak. Mereka mengamalkan. Jadi mengamalkan maksud atau tujuannya. Sampai di sini belum meninggalkan sunnah.
Dan teman-teman yang menggunakan hisab masih ahli hisab, masih ahli sunnah. Mohon maaf, salah, ini bukan disengaja, ini memang nggak sengaja saya ngomong. Nah, beberapa riwayat yang dinukilkan oleh para ulama diantaranya adalah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang makna dari faqduru lahu. Jadi kan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Ini riwayat yang muttafaq alaih. Kalau kalian lihat maka berpuasalah, kalau kalian lihat maka iftarlah. Fa in ghumma 'alaikum, kalau tertutup awan oleh kalian, faqduru lahu, perkirakanlah. Di sini para ulama berbeda pendapat perkirakanlah itu apa. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, menukilkan 3 pendapat tentang makna dari perkirakanlah itu.